Pemirsa, usai ditetapkan sebagai menteri dan wakil menteri, para anggota kabinet langsung bersiap menghadap tugas negara. Ya, rencananya para menteri dan wakil menteri akan dilantik hari ini pukul 10 pagi di Istana Negara. Ini adalah amanat yang berat, karena ini kita diberikan tugas dalam situasi yang tidak mudah. Dan Pak Presiden tadi juga memberikan harapan bahwa amanat yang berat ini diharapkan untuk bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau target sendiri Pak untuk di 100 hari lah, ini apa yang didedikkan oleh Pak Prabowo? Ya, tentu Pak Prabowo tadi meminta kan beberapa program kalau terkait dengan perekonomian kan jangkanya menengah dan panjang. Karena kalau bicara jangka pendek kan capaian angka indikator yang berdasarkan quarterly, tetapi kita diminta mempersiapkan ke depan ya tadi tantangan terkait subsidi energi, karena kemudian juga bagaimana membuat kebijakan energi subsidinya itu tepat sasaran. Ya, kemudian tentu terkait dengan ekonomi makro, supaya capaian pertumbuhan bisa dipacu lagi sehingga target 7-8% itu bisa dapat dicapai dalam jangka menengah. Kemudian tentu angka-angka kemiskinan, Gini rasio itu perlu ada perbaikan. Ayo pertanyaan Pak. Nah, Menteri ini kan sudah resmi tadi sebagai Menko, kira-kira target terdekat Pak dalam... Ya, paling tidak dalam 100 hari ini kita mempersiapkan yang pertama rebranding koperasi untuk meningkatkan gairah masyarakat berkoperasi, yang kedua digitalisasi koperasi, dan yang ketiga adalah memperbaiki tata kelola dan SDM pengelola koperasi di seluruh Indonesia. Akan ada anggaran khusus atau mekanisme? Nanti itu dibicarakan dalam rapat kabinet yang rencananya akan dilakukan hari Rabu. Hari Rabu. Rapat paripurna. Rapat kabinet paripurna pertama. Di mana Pak kalau boleh? Wajah baru dibagi kementeriannya, fokusnya akan apa nih Pak? Terutama kan? Ya, ini ada satu Kemenko yang baru, Kemenko Hukum dan HAM, Keimigrasian dan Pemasyarakatan ya, yang menangani bidang hukum terutama setelah dilakukan pemecahan terhadap Kementerian Hukum dan HAM yang ada sekarang ini menjadi 3, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Dan saya diberi tugas untuk melakukan koordinasi terhadap kementerian-kementerian ini dan juga lembaga-lembaga lain yang nanti berkaitan dengan pembangunan hukum dan upaya penegakan hukum. Insya Allah saya akan menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya, karena memang selama ini saya memang banyak menangani masalah hukum walaupun berada di luar pemerintah. Tapi sekarang ini masuk ke dalam pemerintah, ya bertugas untuk melakukan pembangunan terhadap norma-norma hukum dan juga penegakan hukum di masyarakat kita. Saya kira demikian. Tapi kalau bicara soal hukum dan juga HAM, ini kan ada 2 hal yang menjadi fokus pertama untuk masalah hukum. Apakah akan ada undang-undang yang dari Komisaris Pemerintah? Saya kan kemarin ada beberapa undang-undang yang mempertanyakan perampasan aset dan lain-lain, itu juga nanti akan dibahas secara detail kah di kabinet yang sekarang? Ya, tentu kita setiap saat dapat melakukan pengkajian terhadap undang-undang yang ada. Apakah memang telah sesuai dengan undang-undang dasar kita, konstitusi kita, ataukah memang ada yang harus diperbaharui, baik karena harus menyesuaikannya dengan konstitusi maupun juga karena harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Karena itu terus-menerus akan dilakukan pengkajian terhadap segala norma hukum yang ada. Tentu aspek yang paling penting adalah bagaimana undang-undang itu supaya sejalan dengan konstitusi kita, terutama sekali menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat kita. Kalau terkait dengan penanganan HAM sendiri Pak, untuk PR-PR yang belum selesai, apakah juga akan dikejar di kabinet ini? Kita lihatlah nanti apa arahan Presiden dalam secara umum ya, dalam mengatasi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita, baik persoalan hukum maupun persoalan HAM ya. Pada waktu lama sekali ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM ya, pada waktu itu saya sudah membuat undang-undang tentang pengadilan HAM
dan Pengadilan HAM ad hoc juga waktu itu sudah membuat Komite Kebenaran dan Rekonsiliasi untuk menyelesaikan persoalan HAM di masa yang lalu. Walaupun sayangnya itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Presiden Jokowi sudah membuat satu aturan ya untuk menyelesaikan persoalan HAM yang terjadi di masa yang lalu. Tapi sudah barang tentu fokus kita adalah melihat ke depan. Ya, jangan kita ini terus melihat ke masa yang lalu. Apalagi masa lalu itu sudah susah sekali untuk kita ungkapkan ya, mungkin karena bukti-buktinya sudah tidak ada atau karena peristiwa itu sudah lama sekali. Lebih baik kita belajar dari pengalaman masa lalu itu, kemudian kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada sekarang, dan kemudian kita membangun masa depan yang lebih baik, terutama bagi penegakan hukum dan konstitusi, demokrasi juga, dan penegakan HAM.